Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Febriani Patit, NIM 2021044, Prodi BKI, dosen pengampu Bapak Agustin MPD. Di sini saya akan mereview artikel yang bertema Tantangan Kewarganegaraan dan yang berjudul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi. Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dari bangsa ini untuk mewujudkan sebuah pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara ini mengupayakan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas dan pandai, jauh dari kebodohan serta keterbelakangan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia diharapkan dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat di negeri ini. Selain itu, apabila kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan dan pengendalian diri, serta kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Berbagai payung hukum tersebut menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan di negeri ini. Upaya yang dilakukan bangsa dalam mewujudkan pendidikan seperti harapan bangsa tidak hanya sekedar pemikiran saja, akan tetapi berbagai upaya praktis telah dikembangkan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan. Pemerintah melakukan berbagai perbaikan-perbaikan di berbagai komponen pendidikan dengan berbagai kajian dan refleksi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya. Kurikulum menjadi satu komponen yang sangat vital di dalam dunia pendidikan. Jantungnya pendidikan adalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia sangatlah dinamis, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Secara historis, perubahan kurikulum tersebut terjadi dengan melihat berbagai pertimbangan, kebutuhan, dan tantangan yang berkembang sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan karakteristik terhadap setiap kurikulum yang berlaku. Menurut Sukmadinata pada tahun 2008, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum pendidikan nasional sejak pasca kemerdekaan mengalami beberapa kali perubahan, berdampak pada implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi juga mengalami dinamika yang tidak jauh berbeda. Era disrupsi ini sering kita sebut era digital atau era revolusi industri. Secara etimologis, kata disrupsi dapat diartikan tercabut dari akarnya. Menurut Kasali, pada tahun 2018 berpendapat bahwa disrupsi dapat dimaknai sebagai inovasi. Secara umum, disrupsi dapat diartikan sebagai perubahan inovasi yang mendasar atau secara fundamental. Di era disrupsi ini terjadi perubahan yang mendasar karena terjadi perubahan yang masih pada masyarakat di bidang teknologi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tantangan yang semakin berat membuat manusia untuk selalu berusaha berinovasi agar tetap eksis dalam perkembangan bidangnya masing-masing. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang strategis dalam membangun manusia Indonesia yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Dengan adanya era disrupsi, penguatan kompetensi yang dimiliki setiap individu sangatlah diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas serta mampu bersaing dalam menghasilkan inovasi-inovasi di bidangnya. Sejalan dengan hal itu, dalam bidang pendidikan khususnya pembelajaran menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pendidik sebagai respon adanya era disrupsi yang berkembang. Pendidik yang berkualitas, berkompeten, dan mampu berinovasi serta bersaing memiliki peran penting dalam mengembangkan pembelajaran dan bentuk peserta didik yang siap dengan tantangan era disrupsi. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan sekolah dasar menjadi bagian yang perlu diperhatikan dengan adanya perkembangan era disrupsi saat ini.
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai salah satu mata kuliah yang mengembang kepribadian. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 yang di dalamnya membuat beberapa substansi kajian yang perlu dibelajarkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan diploma wajib memuat agama Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi dasar yuridis diberikannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pada sekolah dasar saat ini berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku dan dikembangkan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, merupakan perubahan dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang berisi tentang muatan, isi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dikembangkan di pendidikan dasar dan menengah. Peraturan tersebut memuat substansi yang diajarkan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pembelajaran yang dikembangkan pastinya harus berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Untuk itu, dengan adanya era disrupsi yang berpengaruh pada kemajuan teknologi, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi maupun di sekolah dasar dituntut untuk mampu berinovasi serta memanfaatkan teknologi tersebut. Inovasi pembelajaran harus selalu dilakukan oleh para pendidik pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang mampu membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, efektif, kreatif, inovatif, bermakna, dan juga menantang merupakan bentuk-bentuk pelajaran yang diharapkan dapat dikembangkan oleh pendidik. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dengan dukungan media. Inilah yang menjadi tantangan bagi pendidik untuk mampu memanfaatkan teknologi dan mengembangkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Era digital dan juga era disrupsi saat ini mendorong kita untuk meningkatkan literasi teknologi sebagai pendukung inovasi. Baiklah, itu saja hasil review artikel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.